Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel atau perangkat lunak pengolah angka, tepatnya Microsoft Excel 2007. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program aplikasi spreadsheet atau lembar kerja elektronik yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan serta dapat mempresentasikan data ke dalam bentuk tabel. Baiklah, kita akan masuk pada pertemuan yang pertama, yakni pengenalan sheet atau lembar kerja. Pertama, kita akan pelajari tentang langkah-langkah dalam memulai Microsoft Excel. Adapun langkahnya, yang pertama itu kita aktifkan terlebih dahulu komputer atau laptop, kemudian kita klik Start, lalu pilih menu All Program, kemudian cari Microsoft Office, diklik, kemudian kita klik Microsoft Office Excel 2007. Tunggu sebentar, maka akan tampil lembar kerja Microsoft Excel. Adapun unsur-unsur utama yang ada pada layar atau jendela Microsoft Excel 2007, yakni yang pertama adalah judul, yang mana judul itu akan menampilkan judul program dan dokumen aktif atau nama file dari lembar kerja yang aktif. Kemudian di sisi sebelah kiri itu ada Office button yang mana berisi perintah pengoperasian program standar, misalnya membuat dokumen baru, kemudian membuka dokumen lama, menyimpan dokumen, mencetak, dan mempublish dokumen. Berikutnya ada menu akses cepat toolbar atau Quick Access Toolbar, yang mana merupakan sarana yang disediakan Microsoft Excel untuk mempercepat akses berkomunikasi, misalnya menyimpan, mencetak, dan sebagainya. Lalu ada barisan menu yang terdiri dari menu Home, menu Insert, menu Page Layout, menu Formula, Data, Review, View, dan Developer. Pada barisan menu ini, ketika diklik,
maka di dalamnya terdapat yang namanya toolbar. Toolbar merupakan deretan tool-tool atau gambar-gambar yang mewakili perintah dan berfungsi untuk mempermudah dan mengefisiensikan pengoperasian program. Lalu, di sisi sebelah kanan itu ada menu Help. Menu Help digunakan bila kita ingin bertanya sesuatu. Maka, ketiklah pertanyaan pada tempat tersebut. Microsoft Excel akan memberikan alternatif jawaban terhadap pertanyaan yang dimaksud. Lalu, ada lembar kerja atau workbook, yang mana berisikan baris, informasi halaman, section, letak insert point, dan tombol pengendali. Pada lembar kerja Excel, di sebelah kiri yang terdiri dari angka itu dinamakan baris. Lalu, pada sebelah atas yang terdiri dari abjad atau huruf itu dinamakan kolom. Kemudian, pada sisi sebelah kanan itu dinamakan scroll bar. Begitu juga pada sisi bawah ada scroll bar. Pada sisi bawah sebelah kiri ditandai dengan sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Itu dinamakan lembar kerja. Kemudian sisi sebelah bawah, pas di bawah scroll bar, itu ada yang dinamakan zoom, yang berguna untuk memperkecil atau memperbesar layar. Baiklah, kita akan kembali pada lembar kerja Excel. Ketika kursor aktif pada salah satu kotak, maka kotak-kotak ini dinamakan sel. Sel merupakan nomor baris, nomor kolom, nama rank, fungsi. Untuk memudahkan dalam membaca suatu dokumen, selanjutnya sel merupakan gabungan antara kolom dan baris. Jika kursor atau sel yang aktif pada kolom C baris pertama, maka dinamakan sel C1. Begitu juga jika sel yang aktif berada di kolom E baris 5, maka dinamakan sel E5. Berikutnya,
Jika sel yang aktif lebih dari satu, itu dinamakan ring, yang mana penggabungan dari beberapa sel pada lembar kerja. Baiklah, itulah tadi pengenalan untuk jendela Microsoft Excel 2007. Selanjutnya, kedua, kita akan mempelajari bagaimana menginput data dalam sel. Pertama, kita klik atau kita pilih sel di mana tempat data yang akan dimasukkan. Contoh, kita klikkan pada sel B2. Kemudian, kita akan mengetik kata, contohnya kata TIK. Kemudian enter. Nah, ketika kata TIK ini akan diedit, kita bisa lakukan dengan cara yang pertama, dapat dengan double klik pada kata TIK atau diklik kemudian tekan F2 pada keyboard. Maka kursor akan aktif di dalam sel yang akan kita edit. Misal, kita tambahkan kata SMP. Kita enter. Kemudian, jika kita ingin menghapus data di dalam sel tersebut, maka kita klik kata atau sel tersebut, lalu tekan tombol delete di keyboard. Maka kata tersebut terhapus. Berikutnya, yang ketiga, kita akan belajar bagaimana memformat kolom dan baris. Yang pertama, merubah ukuran kolom. Contoh, kita ketikkan kata TIK pada sel B2. Kemudian
kita letakkan kursor pada garis antara kolom B dan kolom C, seperti yang ditunjukkan pada kursor sampai berbentuk tanda plus. Di sini, jika kolom tersebut ingin kita ubah sesuai ukuran kata yang kita ketik, kita cukup klik 2 kali, maka dia akan berubah sesuai ukuran kata yang kita ketik. Tetapi jika tidak, maka kita bisa lakukan langkah berikutnya, yakni dengan cara klik garis antara kolom B dan kolom C, tahan, lalu tarik. Kita bisa tentukan seberapa besar ukuran yang kita inginkan, lalu kita lepas. Nah, kemudian jika kita ingin mengubah ukuran kolom dengan jumlah yang lebih dari 1 sel, maka dapat kita lakukan dengan cara blok sel yang akan kita ubah. Contohnya, saya blok seperti ini, lalu pada toolbar menu home, pengaturan sel, ada toolbar format. Kita klik, kita pilih, karena yang akan kita atur adalah kolom, maka kita klik kolom width. Kemudian kita tentukan berapa besar kolom yang akan kita ubah ukurannya. Misalnya 8. Kita klik OK, maka akan berubah. Kemudian kita akan mengubah ukuran pada baris. Contoh, kita akan mengubah ukuran baris pada angka 2 atau baris kedua. Sama halnya seperti mengubah ukuran kolom, kursor kita letakkan di antara baris kedua dan ketiga sampai berbentuk tanda plus, lalu kita klik, kita tarik sesuai kebutuhan, kemudian kita lepas, maka baris kedua akan berubah. Kemudian jika ukuran baris yang ingin kita ubah lebih dari satu sel atau lebih dari 1 baris, maka kita blok baris yang akan kita ubah. Contohnya baris 2 sampai baris 6. Kemudian kita klik lagi toolbar format pada pengaturan sel. Karena yang akan kita ubah adalah baris, maka kita klik row height. Setelah kotak dialog row height tampil, maka kita masukkan berapa ukuran yang kita inginkan.
misalnya 10. Lalu klik OK. Maka baris yang kita blok akan berubah secara otomatis, yakni baris kedua sampai baris ke-6. Sekarang kita akan lanjutkan pada poin keempat, yakni belajar mengatur sheet atau lembar kerja. Pertama, bagaimana cara menambahkan lembar kerja baru atau sheet baru. Kita geser kursor ke bawah pada tulisan sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Ada lambang folder dengan nama Insert Worksheet. Cukup kita klik satu kali, maka akan tampil lembar kerja baru, yakni sheet keempat. Nah, sheet keempat ini atau sheet yang lainnya dapat kita ubah namanya dengan cara klik kanan, kemudian klik rename, lalu kita ketikkan nama yang akan kita masukkan. Contoh, namanya data, lalu enter. Maka lembar kerja yang keempat atau sheet yang keempat akan berubah nama menjadi data. Berikutnya, menghapus lembar kerja atau sheet. Caranya sama seperti mengubah nama lembar kerja, yakni kita klik kanan pada lembar kerja yang akan dihapus. Contohnya lembar kerja data akan kita hapus. Kalau tadi kita pilih rename, nah untuk menghapus kita pilih delete. Klik. Maka lembar kerja atau sheet yang keempat atau sheet data itu sudah terhapus. Berikutnya adalah poin kelima. Pada poin kelima, kita akan belajar mengatur file. Yang pertama, bagaimana menyimpan file. Cara menyimpan file, yakni klik menu file atau Office button, atau bisa juga dengan shortcut pada keyboard, contohnya Ctrl S. Kemudian kalau pada Office button kita klik Save atau Save As. Coba kita pilih Save.
maka akan muncul kotak dialog Save As. Pada file name, kita akan ubah nama file yang kita inginkan. Contoh, namanya Nova. Kemudian Save As Type itu masih Excel workbook, kita ubah menjadi Excel 97/2003. Hal ini berguna agar file kita bisa dibuka pada Microsoft Excel dengan versi yang lain. Lalu klik Save. Lalu kita tentukan di mana file kita akan disimpan, contohnya di dokumen. Kemudian klik Save. Tanda file kita sudah tersimpan, yakni pada baris judul itu nama file kita akan berubah dengan nama yang telah kita simpan tadi. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana membuka file. Caranya, jika menggunakan shortcut pada keyboard, kita cukup tekan Ctrl O. Tetapi, jika menggunakan Office button, kita klik, lalu pilih Open. Kita cari di mana dokumen, di mana file yang akan kita buka. Contoh, kita akan buka file nilaiku. Klik, lalu klik file nilaiku, lalu klik Open. Maka file nilaiku akan terbuka. Kita lihat pada judul itu sudah berubah menjadi nilaiku. Oke, itulah tadi materi pada pertemuan kita yang pertama, yakni pengenalan sheet atau lembar kerja. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat mencoba.